Katanya anak-anak muda sekarang tuh karena dikelilingi oleh berbagai kemudahan, jadi cenderung gampang nyerah gitu kan, cepat bosan. Ya, mudah beralih dia. Mudah beralih dan itu memang terjadi sih. Tapi menurut saya bukan berarti mereka nggak bisa berhasil gitu. Jadi jangan cuma menuntut orang tua berubah gitu, kamu sendiri nggak ngungkapin gitu. Penaburs, kali ini kita jumpa lagi dengan obrolan yang menarik. Kali ini bersama dengan Pendeta Renza ya, Bernadette Florenza. Kakak ini, Kak Renza saya manggilnya biasanya adalah pendeta di GKI Maulana Yusuf ya Kak ya? Betul. Oke, selama ini lumayan cukup dekat dengan remaja dan pemuda, karena kayaknya ketemunya sehari-hari sama remaja pemuda ya kalau di gereja, banyaknya ya? Ya memang kalau secara kemajelisan sendiri aku ditempatkan sebagai pendamping remaja dan pemuda sih. Jadi interaksi dengan mereka ya bisa dikatakan cukup banyak. Ya karena masih muda juga gitu. Oke, ini pertanyaan yang paling mendasar sekarang nih Kak, karena sekarang sebenarnya kayak gereja atau lembaga pendidikan Kristen itu sebenarnya kalau menurut penilaian Kak Renza nyambung gak sih sama remaja dan pemuda sekarang? Sebenarnya aku melihat secara khusus penabur juga ya, upaya penabur untuk bisa menjangkau anak-anak muda sih dengan berbagai cara. Salah satunya juga kan dengan podcast ini ya. Ya gitu. Jadi kalau dibilang nyambung atau enggak, aku nggak mau katakan berjarak banget, nggak juga gitu. Tetap apalagi memang sebagai lembaga pendidikan kan mau tidak mau sekolah juga akan terus berusaha menyesuaikan diri ya dengan kebutuhan anak-anak muda, dengan remaja dan pemuda. Tetapi apakah sudah 100% kebutuhan pemuda dan remaja itu terpenuhi misalnya dalam lembaga pendidikan? Ya mungkin belum juga. Itulah sebabnya ada lembaga-lembaga lain yang rasanya perlu juga gitu untuk tetap menjaga konektivitas mereka dengan remaja dan pemuda gitu. Kalau di gereja sendiri pengalamannya gimana Kak? Ada gap-gap seperti apa biasanya? Antara remaja dan pemuda dengan penatuannya, dengan pendetanya, atau dengan kakak-kakak yang lebih tua lah gitu. Ya biasalah kalau jiwa anak muda itu kan biasanya bebas ya. Kalau di gereja nih misalnya melakukan kegiatan juga kita maunya A, B, C. Ini kayaknya lagu lama lah ya. Tapi kan namanya penatua misalnya orang-orang dewasa, boleh kok. Cuman ada rules-nya nih, ada aturannya yang mesti disepakati dan seterusnya. Jadi sejauh ini sih tidak ada konflik yang terlalu seperti apa ya. Saya melihat remaja pemuda berusaha memahami keinginan gitu ya, arahan dari yang lebih tua, sekaligus saya mengalaminya yang lebih tua juga berusaha untuk fit in juga sama kebutuhan anak-anak muda gitu. Nah kadang-kadang kan kalau mencoba untuk nyambung gitu ya, kadang-kadang kita nyebutnya orang tua ya, tapi bukan beneran tua, tapi maksudnya orang yang lebih tua. Kadang-kadang generasi yang lebih dahulu. Generasi sebelumnya tuh kadang-kadang mencoba untuk nyambung, tapi mungkin kayaknya kok jadi malah kaku atau kok mau jadi malah jadi ini aneh gitu kan. Nah kalau pengalaman Kak Renza sendiri supaya fit in ke anak-anak muda itu seperti apa sih, terutama remaja sekarang ya, usia sekarang? Yang pertama, setiap upaya untuk bisa mendekati generasi sebelumnya tuh patut dihargai ya. Walaupun mungkin kayak cringe gitu ya. Ya, kok jadi garing ya orang tua saya gitu ya. Tapi itu kan sebuah upaya untuk saling mengenal ya, dan saya rasa itu patut dihargai gitu. Nah kalau saya sendiri emang ke teman-teman remaja, pemuda menghadirkan diri sebagai ya seorang teman sih. Sekalipun saya misalnya di gereja ini adalah pendeta, pendamping gitu, tapi saya mencoba supaya mereka merasa nyaman dengan kehadiran saya. Kalau mereka udah merasa nyaman, mereka mau mengungkapkan hal-hal yang mungkin berupa ketidaksetujuan gitu ya, hal-hal yang menjadi ganjalan dalam diri mereka tuh, kalau mereka udah merasa nyaman dengan kehadiran kita, mereka tahu tidak akan dijudge gitu ya, mereka tahu apapun yang mereka ungkapkan itu akan diterima sekalipun belum tentu dibenarkan ya. Itu biasanya mereka akan lebih terbuka sama kita gitu. Dan juga bisa sharing juga ya apa yang sebenarnya mereka minatin, apa yang mereka sukai. Iya benar banget. Gitu. Aku ngalamin sih kadang-kala kita kan punya misalnya di remaja ada kelompok tumbuh bersama gitu ya. Ada hal-hal yang orang tua mereka nggak tahu, aku tahu nih gitu. Dan aku berusaha untuk menjaga
perjanjian itu juga gitu. Kalau mereka mengungkapkan kepada aku itu sebagai sebuah rahasia gitu, ya udah aku hormati gitu. Bukan ini kan anak muda nggak usah main rahasia-rahasiaan. Enggak, aku tetap menghargai mereka sebagai pribadi yang ya patut dihormati keinginannya gitu. Jadi kalau mereka udah mempercayakan hal itu ke kita, kita harus keep ya. Kita harus jadi jangan nganggap remeh. Ini mah anak muda. Tetap kudu menghargai aspirasi mereka, pendapat mereka, termasuk keinginan mereka untuk misalnya tadi menjaga rahasia. Cuman kalau saya sendiri biasanya kalau saya udah dengar tuh, oh ternyata ini toh hal yang dipendam oleh anak ini. Dengan cara yang lain saya mencoba untuk pelan-pelan misalnya deketin orang tuanya gitu, ngungkapin. Nggak langsung mengungkapkan rahasia si anak gitu ya, tapi kira-kira mencoba menjembatani gitu. Oke. Nah kadang-kadang ini guru, orang tua gitu, ataupun pendeta atau penatua yang mencoba fit in dengan generasi muda tuh perlu nggak sih Kak sebenarnya kalau untuk melihat bahwa apa yang mereka sukai, trennya apa gitu, terus mencoba mendengar lagu kesukaan mereka gitu. Karena kan kalau melihat sekarang sangat dinamis ya. Kayaknya mungkin buat saya sendiri misalnya, buat saya mungkin kayaknya udah nggak terkejar sih kalau untuk seperti ini, atau harus menyadari kenyataan itu bahwa itu mungkin nggak selalu bisa di fit in seperti itu. Kalau aku sih nggak berusaha jadi kayak pokoknya aku nggak boleh ketinggalan, nggak gitu juga. Jadi biasa aja. Nggak FOMO kalau anak muda bilang. Nggak FOMO, nggak fear of missing out. Rasanya kalau ketinggalan tuh jadi ya gimana gitu. Nggak juga, biasa aja. Banyak juga hal-hal yang saya nggak tahu mereka tahu. Tapi justru itulah ada diskusi gitu. Menurut saya bukan berarti kita harus mengejar apa yang mereka tahu kita nggak tahu, bukan. Tapi buka ruang dialog. Kamu tahu apa sih gitu loh. Jadi biarkan mereka menyampaikan perkembangan terkini, tren terkini. Lalu kita nggak usah malu untuk merasa oh gitu ya, aku nggak tahu loh gitu. Say thank you ke mereka bahwa mereka udah memberikan informasi itu ke kita gitu. Jadi mungkin itu sih bukan berarti kita harus jadi sama seperti mereka, tapi menghargai hal-hal baru yang mereka emang lebih tahu dibandingkan kita gitu. Ya, jadi memang harus ngakuin itu juga ya, bahwa gapnya tetap ada kan berarti, dan kita harus nggak ini. Nah kalau Kak Renja sendiri melihat selama ini gap yang paling terasa beda banget dalam cara berpikir tuh kayak gimana sih dengan generasi sebelumnya dengan sekarang? Karena kan perkembangan era digital, terus mereka juga udah digital native ya, dari kecil sudah itu, beda dengan saya yang masih ini gitu ya. Bahkan generasinya apalagi generasi sebelumnya lagi, orang tua kebanyakan yang sudah mungkin agak jauh ternyata. Nah kalau yang Kak Renja lihat perbedaan yang paling mendasar apa sih dilihat antara ini? Ya memang yang sering kali menjadi hal terjadi di antara anak-anak muda itu nggak tahu deh apakah Bung Risdo mengenal istilah strawberry generation gitu kan. Katanya anak-anak muda sekarang tuh karena dikelilingi oleh berbagai kemudahan jadi cenderung gampang nyerah gitu kan, cepat bosan, mudah beralih dan itu memang terjadi sih. Tapi menurut saya bukan berarti mereka nggak bisa berhasil gitu. Kita tinggal memberikan support aja bahwa ya kehidupan itu tidak akan berjalan seperti yang kamu inginkan gitu. Kadang-kadang kamu harus bertemu dengan ketidaknyamanan, kesulitan, ya hadapilah itu. Gitu. Mungkin itu kali ya salah satu yang membedakan ya. Cukup terasa berbeda karena memang tekanan mereka juga banyak ya di zaman sekarang kan, karena kan sedemikian banyak informasi bisa langsung masuk gitu ya. Iya, jadi gampang banget kan, gampang ya hidupnya. Tapi ya saya percaya kok anak-anak ini bukan berarti nggak bisa berkembang dengan baik. Saya bahkan punya teman-teman remaja pemuda yang sangat saya kagumi gitu ya, karena dedikasi mereka, kemampuan mereka, kemauan mereka untuk terus berusaha di tengah berbagai tantangan gitu. Oke, ada tips nggak nih supaya bisa lebih nyambung yang generasi sebelumnya, terus dari remajanya supaya bisa lebih mudah menerjemahkan? Nah kalau dari Kak Renja nih ada tips lain nggak? Tadi bener ya, memang menjadi teman, dipercaya gitu, memperlakukan mereka sebagai hal yang memang nggak boleh dianggap sepele gitu ya, tadi seperti itu. Nah ada yang lain nggak kalau yang pernah dari pengalaman selama ini? Ya itu sih, jadi jangan biarkan anak-anak muda itu merasa dihakimi karena keberadaan diri mereka gitu. Mereka sekali lagi belum tentu benar, nggak apa-apa, tapi jangan langsung udahlah gitu, langsung kayak disingkirkan gitu. Itu akan membuat mereka pada akhirnya membentuk dunia mereka sendiri. Ya udah, kalau orang tuaku atau kalau guruku di sekolah nggak nerima aku akan cari tempat di mana aku bisa diterima, dan belum tentu itu tempat yang aman gitu. Jadi
jangan biarkan anak-anak muda kita merasa atau memperoleh rasa aman mereka, kenyamanan mereka justru di tempat lain gitu. Gimana kita membangun lingkungan yang membuat mereka bisa menjadi diri mereka sendiri dan tentu berkembang jadi lebih baik gitu. Wah, terima kasih nih Kak Renza ya udah berbagi tipsnya ya. Sama-sama. Pengalaman dari beberapa tahun menggembalakan berteman dengan remaja pemuda gitu ya. Jadi teman yang asik ya buat ngobrol gitu ya. Dan ini juga bisa jadi panduan juga mungkin buat orang tua dan guru gitu ya. Juga rekan-rekan yang remaja supaya bisa lebih mudah menerjemahkan gitu ya. Kalau anak remajanya perlu lebih gimana kalau ini? Bener banget. Ini juga salah satu hal yang sering aku ungkapkan kepada mereka. Kadang-kadang mereka merasakan sesuatu tapi mereka nggak bisa ngungkapinnya. Dalam bahasanya orang tua ya. Berarti atau takut atau malu gitulah gitu. Tapi intinya saya bilang bahwa orang tua kamu itu nggak akan pernah tahu apa yang kamu inginkan kalau kamu nggak belajar mengungkapkan gitu. Orang tua kamu juga bukan peramal, pembaca pikiran. Jadi kalau kamu ingin situasi misalnya di rumah menjadi lebih baik ya ungkapkan apa yang kamu inginkan. Tapi caranya gimana Kak? Nah ini juga sering kali caranya kan kayaknya sekali lagi cringe banget gitu ya tiba-tiba ngomong serius sama papa mama. Kecuali ada keluarga-keluarga yang memang udah biasa udah biasa ngomong heart to heart. Tapi saya bilang misalnya nih contoh sederhana, kamu tulis aja gitu. Kalau kamu emang nggak bisa ngomong, kamu tulis dengan tulisan kamu, tangan kamu sendiri apa yang kamu rasakan gitu. Kasih itu ke orang tua kamu. Pokoknya kamu bisa cari cara beribu macam cara. Intinya kamu harus belajar mengungkapkan gitu sih. Jadi jangan cuma menuntut orang tua berubah gitu, kamu sendiri nggak ngungkapin gitu kan. Wah itu penting juga ya. Kita harus coba cara-cara lain karena mungkin memang ada beberapa keluarga yang memang agak nggak terbiasa ya tadi untuk ngomong heart to heart gitu. Itu perlu dibiasakan dengan cara mulai merintis ya. Orang tuanya mencoba nyusipin, yang remajanya juga mencoba untuk mengekspresikan apa yang dia mau. Oke, thank you banget nih Kak Renza sudah berbagi. Nanti kita kapan-kapan bisa ngobrol lagi ya di Talk Show-nya Penabur kali ini. Podcast ini mungkin bisa ketemu lagi dengan Pendeta Renza, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol yang lebih seru lagi. Oke, Penabur, sampai jumpa di bahasan podcast berikutnya. Kita akan ketemu dengan tokoh-tokoh inspiratif lain, ngobrolin hal-hal yang inspiratif buat remaja pemuda, buat orang tua, buat sekolah kita. Sampai jumpa. Bye.